Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Erlangga dengan NPM 2412011487 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Marta Riananda SHMH. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan HAM oleh Ibu Siti Khoirliah. Sebagai pembukaan, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini tidak dapat dicabut, tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang, dan wajib dihormati oleh seluruh warga negara, masyarakat, maupun individu lainnya. Untuk memahami bagaimana hak asasi manusia diperlakukan hari ini, kita perlu menelusuri perjalanan sejarahnya, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia itu dimulai sejak evolusi panjang, yaitu dari tradisi keagamaan, pemikiran filsafat, hingga perjanjian internasional modern. Piagam-piagam awal pada masa ini itu muncul dalam bentuk piagam-piagam yang membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak dasar masyarakatnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Piagam Madinah tahun 622 Masehi, yang mana piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hidup bersama masyarakat Madinah yang majemuk. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, keadilan, dan hak hidup damai antar kelompok. Kemudian ada Magna Carta tahun 1215 diterbitkan di Inggris untuk membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak rakyat, terutama dalam hal keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada Bill of Rights Inggris, yaitu pada tahun 1689, melindungi kebebasan berbicara, kebebasan parlemen, dan melarang penahanan tanpa dasar hukum. Yang selanjutnya ada Declaration of Independence Amerika tahun 1776 yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaannya. Kemudian ada Declaration of Rights of Man and of the Citizen tahun 1789 yang merupakan produk revolusi Prancis yang menegaskan persamaan, kebebasan, serta hak atas kepemilikan. Selanjutnya kita masuk ke masa Perang Dunia Kedua dan lahirnya standar internasional hak asasi manusia pada kekejaman Perang Dunia Kedua. Nah, dalam masa ini, terutama genosida dan kekerasan terhadap warga sipil membuat dunia menyadari bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak bisa hanya mengandalkan hukum nasional. Dari sinilah dibentuk kerangka internasional yang mana diantaranya ada Universal Declaration of Human Rights atau disingkat sebagai UDHR, yaitu pada tahun 1948. Kemudian yang mana piagam ini disahkan oleh PBB sebagai deklarasi universal tentang standar minimum hak asasi manusia di dunia. Dokumen ini menjadi tonggak utama bagi seluruh instrumen hak asasi manusia modern. Yang kedua ada ICCPR dan ICESCR yang mana terjadi pada tahun 1966, dua konvenan internasional yang mengikat negara untuk menjamin hak sipil, politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada Vienna Declaration and Program of Action yang ada pada tahun 1993 menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dibatasi oleh alasan budaya atau politik suatu negara. Kemudian terdapat pula pengembangan HAM di tingkat regional, yaitu pengakuan HAM juga berkembang di kawasan-kawasan dunia. Seperti yang pertama itu terjadi di Eropa. Terdapat Konvensi Eropa tentang HAM tahun 1950 dan Pengadilan HAM Eropa. Kemudian di Amerika terdapat Deklarasi HAM Inter-Amerika di bawah OAS. Di Afrika, Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk tahun 1981. Di Asia, penguatan komitmen melalui ASEAN Human Rights Declaration tahun 2012. Kemudian kita masuk ke perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami fase-fase penting yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sejarah bangsa. Pada masa pra-kemerdekaan atau masa awal dari hak asasi manusia di Indonesia,
terdapat nilai-nilai lokal Nusantara seperti adat istiadat dan ajaran agama. Konsep penghormatan martabat manusia sebenarnya telah dikenal di sini. Namun, penjajahan selama ratusan tahun membuat hak-hak rakyat seringkali dilanggar. Kemudian pada masa kemerdekaan, tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, hak asasi manusia telah masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada frasa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, beberapa pasal dalam naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat hak warga negara, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai HAM. Kemudian terdapat masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penegakan HAM masih sangat lemah. Pemerintah lebih menekankan stabilitas politik dan keamanan, sehingga beberapa hak warga negara dibatasi. Pelanggaran hak asasi manusia berat pada periode ini menjadi catatan kelam yang mendorong lahirnya reformasi. Nah, dari sinilah ada masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi adalah titik balik bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perubahan besar meliputi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bab khusus mengenai hak asasi manusia yang dimasukkan, yaitu pasal 28A sampai 28J yang memuat hak hidup, kebebasan beragama, persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, hingga hak sosial dan budaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjadi landasan hukum perlindungan hak asasi manusia secara nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembentukan Komnas HAM, lembaga nasional yang bertugas melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mediasi kasus hak asasi manusia. Reformasi juga membuka ruang demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan semakin kuatnya kesadaran publik akan hak-haknya. Nah, bagaimana dengan perkembangan konsep hak asasi manusia pada masa kini? Hak asasi manusia itu tidak bersifat statis. Kini, cakupannya berkembang, mencakup hak atas pembangunan atau right to development, kemudian hak lingkungan hidup, hak digital dan privasi data, hak kelompok rentan atau perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta hak masyarakat adat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu selalu beradaptasi dan terhadap konteks dan tantangan zaman. Sejarah perkembangan HAM, baik di dunia maupun di Indonesia, menunjukkan perjalanan panjang menuju penghormatan martabat manusia dari piagam kuno hingga hukum internasional modern. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga reformasi, seluruh langkah ini memperlihatkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap manusia diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara. Pemahaman sejarah ini penting agar kita menyadari bahwa hak asasi manusia bukan sekedar dokumen hukum, tetapi prinsip yang harus terus diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam kehidupan bernegara. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sejarah perkembangan hak asasi manusia dalam konteks mata kuliah Konstitusi dan HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.